Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak sekalian, ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Oh, siapa yang tidak masuk? Bunga tidak masuk hari ini. Ya, mudah-mudahan lah Bunga bisa masuk lagi ya pada kegiatan kita selanjutnya. Jangan sampai ini sering tidak masuk sekolah. Kasihan nanti orang sudah sudah belajar sering, akhirnya dia ketinggalan materi pembelajarannya. Jadi kalau bisa nanti kalau ada teman-temannya yang ketemu sama Bunga, diberitahu untuk dia bisa masuk sekolah ya. Atau nanti ada teman-teman yang bisa main ke rumahnya, dilihat ya, seperti itu. Ya, baiklah anak sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang tata cara berbusana, kemudian apa hikmahnya, Bapak ingin kalian ada mempraktekkan bagaimana berbusana muslim dan muslimah yang baik. Coba saya minta dari yang putri dulu. Silakan, siapa yang ingin mempraktekkan? Ya, anak sekalian, tadi sudah diperagakan oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Ya begitulah tata cara berbusana yang baik. Jadi biar kita memiliki jati diri kita sebagai seorang siswa yang baik, bagaimana cara kita berpakaian sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan sekolah, jadi seperti itu. Baiklah, anak sekalian, untuk itu ya seperti biasa pelajaran yang kita pelajari yaitu tata cara berbusana muslimah dan hikmahnya kita berbusana muslim dan muslimah itu sendiri. Untuk itu pelajaran kita pada hari ini tetap menggunakan model pembelajaran kooperatif Dikshow, yaitu anak akan dibagikan dalam 4 kelompok. Kemudian di masing-masing kelompok ini menjadi tim ahli, akan diberikan materi dan kemudian mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Ya, baiklah anak sekalian, karena kalian sudah membentuk dalam 4 kelompok. Untuk itu kelompok 1 ini membahas tentang tata cara berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk kelompok kedua ini membahas tentang kategori pakaian bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk kelompok 3 ini fenomena yang terjadi, menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar ya. Itu untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 ini membahas tentang hikmah. Hikmah dari apa? Dari mengenakan busana atau berpakaian muslim atau muslimah. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk dapat berdiskusi terhadap subbab yang telah Bapak bagikan. Baiklah anak sekalian, setelah selesai dari diskusi tahap pertama ini, silakan kalian menyebar kepada kelompok yang lain untuk mengajarkan sub materi yang telah kalian bahas pada kelompok kalian yang pertama. Ya, baiklah anak sekalian, karena sudah kalian mengajarkan kepada teman kalian, waktunya pun sudah habis. Jadi Bapak persilakan kalian untuk kembali kepada kelompok asal ya, untuk mempresentasikan hasil
dari apa yang telah kalian ajarkan. Ya, baiklah anak sekalian, karena kalian sudah kembali pada kelompok masing-masing, Bapak persilakan dulu bagi kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilakan. Pak, saya mewakili dari kelompok 2 yang akan menjelaskan kategori tentang menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Yang khususnya bagi laki-laki tutup Sampai pusat, paham Ustaz. Terus? dan bagi perempuan seluruh tubuh harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Baik, kalau tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan apa yang menjadi pokok bahasanya. Silakan. Mewakili dari kelompok 3 ingin menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak yang tidak memakai jilbab, pakaian ketat, dan juga masih banyak yang berpakaian telanjang dada, sehingga mengakibatkan terjadinya dampak negatif khususnya bagi kaum perempuan yang terjadinya pemerkosaan atau pacaran di luar batas kewajaran. Iya. Terima kasih, Pak. Itulah anak sekalian, sungguh sangat kreatif sekali dan baik sekali apa yang dipaparkan oleh kelompok 3. Silakan diberikan tepuk tangan dulu yang mulia. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hikmah dari kita menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Silakan kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 ingin membahas presentasi hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim, bukti keimanan, mencegah murka dan kemenangan dari fitnah. Ya. Dan mengangkat pahala. Oke, betul sekali. Ya, baiklah anak sekalian, karena tadi sudah kalian presentasikan semua hasil yang kalian dapat, maka daripada itu untuk mengevaluasi pelajaran kita pada hari ini, bersama-sama kita atau Bapak akan memberikan kuis kepada kalian, question atau pertanyaan. Ya, kelompok mana yang bisa menjawab dengan baik, maka dia akan mendapatkan skor 100 dari Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki yaitu dari pusat ke lutut. Ya. Kalau yang perempuan dari wajah ke telapak kaki. Ya, mulai depan. Ya, silakan. Silakan, Bapak. Aurat bagi perempuan dari pusat sampai ke lutut. Bagi laki-laki menutup aurat dari pusat sampai lutut. Bagi Betul. perempuan Ya, baik. Ini ratunya ini. Silakan. Bagi laki-laki menutup aurat dari pusat sampai ke lutut, dan bagi perempuan wajib ditutup semua, hanya boleh diperlihatkan wajah dan telapak tangan. Iya, boleh. Ya, baiklah, anak sekalian. Sekarang untuk kuis yang kedua, ya. Siapa yang cepat dia dapat, seperti biasa ya. Untuk anak sekalian, pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyak yang tidak memakai hijab dan masih banyak yang memakai pakaian telanjang dada, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, terjadinya pemerkosaan dan terjadinya pacaran di luar batasan. Wow. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan hikmah kita berpakaian muslim dan muslimah? Saya menyimpulkan dari berpakaian muslim dan muslimah itu adalah wajib sesama umat muslim, dan berpakaian muslim itu akan menampakkan aura positif bagi kalangan masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Silakan diberi tepuk tangan dulu sementara ini. Ya, untuk itu
ya mari bersama-sama kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya kita berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam. Minimal ini yang laki-laki itu menutup auratnya ya dari pusat sampai ke lututnya, atau berpakaian sesuailah dengan keadaan di masyarakat sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi perempuan, hendaklah dia menutup seluruh yang ada pada dirinya kecuali muka dan telapak tangannya. Karena walaupun kita melihat di luaran sana banyak yang tidak menutup aurat, tetapi kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, karena itu akan merugikan bagi kita masing-masing. Di samping itu, semua itu adalah hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya semua yang diperintahkan itu adalah baik bagi kita, manfaat bagi kita. Kemudian akan menghindarkan fitnah. Kemudian juga akan menambah rasa percaya diri kita. Nah, kalau seandainya kita melakukan semua ini dengan tanpa ada paksaan, dengan baik dan benar, maka insya Allah apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan ini dapat menambah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah sekalian, sebelum Bapak tutup juga, ada yang ingin bertanya? Bapak persilakan. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar? Baiklah, ingat sekalian. Jadi bagaimana menurut Bapak fenomena yang telah ada sekarang ini di masyarakat kita? Ya, telah banyak gitu orang-orang yang mengabaikan cara berbusana yang baik, gitu kan? Sebenarnya ingat sekalian, kenapa itu terjadi maksiat? Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ada api. Ini harus kita pahami. Kenapa terjadi pemerkosaan? Karena mungkin perempuannya pakai baju telanjang dada, maka celana terlihat paha. Akhirnya apa? Semuanya itu kan mengundang. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan pakaian seperti itu? Nah, ini kan merugikan bagi siapa? Bagi perempuan. Akhirnya apa? Hamil tanpa ayah, hamil di luar nikah. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau seandainya kita, ya, ibarat mangga itu anak sekalian, ibarat mangga tuh, kalau sering dipencet itu lama-lama busuk. Nah, kalian itu jangan seperti mangga, seperti uang yang sudah Bapak jelaskan pada minggu kemarin. Kita jadikan diri kita seperti uang, jangan seperti mangga. Mangga itu makin lama makin busuk kalau dipencet terus. Nah, maka kalau kita seperti itu, maka sungguh sangat hilang harga diri kita sebagai seorang manusia, terutama bagi seorang perempuan. Baiklah sekalian, itu jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan kita dapat mencerna semuanya apa yang telah Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup juga pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak kalian senang dengan pelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak gembira? Gembira. Apakah anak-anak ingin lagi belajar seperti ini? Ya, saya harap seperti itulah yang terjadi. Jadi ada peningkatan dalam kualitas belajar kita, sehingga kita terus semangat untuk belajar, sehingga menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Tak ada batasnya kita berdua. Kita semangat terus menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kita dan masa depan kita. Anak sekalian, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan materi kita pada hari ini. Ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf kepada Allah. Semua kita minta ampun. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.